Iya. Nah, makanya kita Iya. Bapak Ibu, ini kita sudah mulai on air Mic-nya kembali. boleh Kita dirapikan di tahan meja, dulu. diletakkan saja Siap, di meja, sudah Bapak hadir Ibu. di sini ada Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Seru sekali ya. Ini sebelumnya Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau antum tahu pemirsa di rumah ya, ini ada kamera on atau enggak, semuanya ini rame terus gitu ya. Nah inilah permasalahannya. Tapi semua sudah dibahas kayaknya. Karenanya saya ingin begini. Yuk kita kembali ke hati. Saya ingin tanya, kalau antum semua sebetulnya, jika seandainya ada orang yang disayangi, jika seandainya ada keluarga yang kemudian masuk ke dalam LGBT, bagaimana perasaannya? Senang? Mau? Atau mungkin berharap, aduh semoga ada LGBT atau gimana? Nah artinya kita sepakati dulu. Kalau kita sepakat bahwa hal seperti ini adalah perilaku yang menyimpang. Perilaku yang kita harus kemudian fokus untuk apa? Untuk membantu dia keluar dari permasalahannya. Ayo kita berarti sepakat. Ini harus kemudian kita persempit. Ya, ini sepakati dulu. Nah, bukan artinya kemudian kita itu juga mengeneralisir semuanya. Saya melihat begini. Ada hal yang kita itu harus perhatikan ketika lewat tadi atau sihab tadi, ya apakah itu homoseks atau lesbian, itu kita dibuat semakin lama semakin permisif. Lihat, televisi kita pada masa lalu, bahkan kalau kita ingat TSI sampai dilarang. Kenapa? Karena itu dianggap mempromosikan, itu dianggap mengkampanyekan. Nah sekarang coba bayangkan, saking sangat permisifnya sampai mungkin ya kita lihat sendiri. Nah ini yang mengkhawatirkan. Nah karenanya kalau kita sudah sepakat bahwa tadi Kiai Khalil sebutkan yang namanya fahisyah itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya perbuatan yang keji, yang masuk juga ke yang namanya khaba'its, sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikkan begitu. Yang kemudian kita harus kemudian menjauhkan itu semuanya. Artinya kita harus bersama-sama menempatkan itu pada tempatnya. Nah tapi bukan berarti kemudian orang-orang yang sudah terpapar atau orang-orang yang terkena itu semuanya kemudian kita basmi. Bukan itu. Kita kemudian rangkul itu. Kita lindungi itu. Tapi ingat, kita lindungi. Bukan kita biarkan untuk kemudian mengkampanyekannya. Nah ini yang jadi permasalahan. Jangan atas nama yang namanya apa? Free and equal. Kan ada yang namanya free and equal itu yang kemudian mengkampanyekan ini seakan-akan mengajak orang-orang untuk masuk ke golongan tersebut. Ini kan permasalahan yang serius. Ya, kenapa sampai serius seperti ini? Karena apa? Coba kita lihat. Kenapa agama tadi Kiai Khalil dan Ibnu Novel menceritakan atau menjelaskan bahwa kenapa agama itu melakukan tindakan-tindakan preventif. Kemudian ada juga masalah punishment. Yang sampai punishmentnya yang kemudian motivasi khauf ya. Yang diberikan ketakutan. Bisa dibunuh langsung atau dilempar dan lain-lain. Itu karena ini kita harus sadari ini merusak. Ini akan kemudian melemahkan generasi. Akan depopulisasi. Akan melemahkan, merusak kelahiran. Akan menghancurkan tatanan kehidupan. Nah ini yang harus kita pahami, apa kita mau, apalagi di Indonesia, di rumah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, ini akan rusak. Nah karenanya jangan sampai kita itu membiarkan ini semuanya. Nih, kalau tatanan rusak ini, saya teringat Ibnu Taimiyah ya, disebutkan bahwa jika seandainya ya, kalau ada yufsiduddin wad dunya ya, allazi yufsiduddin wad dunya, di situ disebutkan apa? Kalau ada orang yang merusak ya, fal adu sa'ilu allazi yusiduddin wad dunya ya la syai'a aujabu ba'dal iman min daf'ihi. Jadi kalau ada yang merusak segolongan orang ya, yang kemudian merusak apa? Kehidupan beragama, merusak kehidupan kita semuanya gitu. Ya tidak ada yang lebih wajib dari setelah iman itu apa? Untuk menolak. Karena kita sepakat untuk menolak itu. Dan kita harus bersama-sama. Harus ada yang namanya comprehensive approach bersama-sama semua. Jangan cuma ngandelin pemerintahan juga, tapi kita semua juga dari rumah-rumah awareness-nya harus dihadirkan bahwa kita semuanya harus yakin, harus sadar bahwa sesuatu ini sesuatu yang nanti akan merugikan dan merusak tatanan kehidupan bukan hanya di rumah kita, tetapi bangsa ini bahkan dunia ini. Nah karenanya ayo bangkitkan kesadaran itu dan kemudian kita lihat mana yang kemudian kita rangkul, yang kita rawat, yang kita tuntun, yang kita obati
kemudian mana yang kemudian kita cegah. Buatlah sistem amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebuah sistem. Jadi bukan cuma ceramah, bukan, tapi sistem. Apa itu sistem? Ya legislatif bikinlah yang namanya kekuasaan penguasa untuk mengarahkan, untuk membuat agar supaya ini tidak berkembang pesat. Menurut saya seperti itu. Tapi tetap jangan kemudian kita bereaksi terlalu berlebihan. Karena apa? Karena bisa terjadi monsterisasi agama. Jadi apa? Agama seakan-akan dihadapkan bahwa agama tidak punya peri kemanusiaan. Hati-hati jangan terjebak ke situ. Ya, karena yang mereka inginkan memang itu. Memang akhirnya dengan terorisme, dengan radikalisme, agama dihadapkan dengan apa? Dengan peri kemanusiaan, peri keadilan. Jangan kita masuk ke situ, kita tampilkan bagaimana secara elegan agama juga kemudian menangani, menghadapi kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak warahmatullahi Ustadz Erik Yusuf, Pak Kiai Haji Holil Nafis, dan juga Bang Novel Bang Mumin, serta ada Pak Bukhori. Terima kasih. Ya, dan juga Prof. Harkisuti juga terima kasih atas waktunya tadi juga penjelasannya. Mbak Rata terima kasih, Gus Rofi juga terima kasih, pemirsa terima kasih juga atas perhatian Anda. Masih belum puas. Kita tahan dulu, mungkin nanti kita buka ruang diskusi lagi. Pemirsa, kita akan jumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih. Sampai jumpa. Saling bersalaman boleh para narasumber. Boleh kita foto bersama.